adalah perhatian kita sebagai guru dan sebagai orang tua kedua di tempat sekolah ya. Itu biasanya pendekatan kita yang lebih penting kayak gitu. Dan ini adalah siklusnya. Ada yang sehat, stres, kemudian gangguan, kemudian jadi krisis kayak gitu. Seperti misalnya alih, misalnya jadi yang tadinya enggak LGBT jadi pengen jadi LGBT kayak gitu. Itu kan jadi krisis ya. Yang tadinya tidak gangguan gadget jadi kecanduan gadget kayak gitu. Nanti itu akan dijelaskan oleh Dokter Dini secara rincinya penyakit-penyakit yang seperti ininya. Ini tanda awal yang sering terlewati. Tanda awal yang sering terlewati adalah mereka semuanya banyak yang orang tuanya divorce, bercerai, banyak yang dititipkan di neneknya, banyak yang dititipkan di pamannya, rata-rata seperti itu. Jadi yang kemarin ketemu dengan saya kasusnya hampir sama semua. Nangisnya tuh karena dia tidak mendapatkan perhatian. Ada yang overprotective juga orang tuanya, kayak gitu. Nah, tanda awalnya tuh seperti apa ya? Tanda awalnya itu dia mulai nggak mau bergaul seperti itu, ya, ya kan? Nah, ini promotifnya peran sekolah dan dukungan dari RSJ. Kita kerjasamanya di sekolah kita mengadakan edukasi mental, kesehatan mental, dan kita itu sering diundang. Misalnya diundang ke ITB, ke UNPAD, ke Urjani, ke SMK, bahkan SMP Antapani pernah undang kita juga untuk mengadakan screening dan counseling. Jadi di screening tuh semua siswa SMP-nya dikumpulin di lapangan, suruh di screening dulu karena mereka merasa bahwa anak didiknya perlu di screening karena ada yang mulai ada penyimpangan perilaku dan gangguan emosional. Terus komunikasi kita tidak perlu menghakimi, misalnya aku dong kamu mah tara daik aja misalnya kayak gitu ya Bu ya, maaf nih karena kan kita mah di Sunda ya pasti. Terus jangan menghakimi, bahasa kitanya tuh tidak boleh menghakimi, atau kamu bergaulnya jangan sama si itu gitu, gak bisa kamu bergaul sama orang itu. Nah itu terus lingkungan yang dukungan RSJ-nya yang tadi itu edukasi kesehatan jiwa ke sekolah, ada program literasi kesehatan mental. Misalnya kalau misalnya kita melihat ini respon guru itu yang seperti tadi, kita tidak boleh menghakimi ya Bu kalau ada anak-anak kita yang memang mengalami gangguan emosionalnya. Terus di sekolah kenalilah tanda ini, menarik diri, perubahan emosi, dan penurunan akademik. Misalnya nih anak kemarin nilainya 8, sekarang kok 6, kayak gitu ya Bu. Jadi disitulah kita mesti harus tahu ada perubahan apa saja di anak didik kita kayak gitu. Ya. Nah, screening kesehatan jiwa atau konsultasi jiwa online juga kita punya Bu. Jadi ada kita nih ada layanan konsultasi jiwa online. Itu kita layani dari jam yang nge-WA sih boleh 24 jam, cuma dilayani dijawabnya itu paling dari jam 12 atau jam 1 sampai jam 4. Dijawabnya oleh psikiater, perawat, psikolog dijawabnya. Karena SDM-nya masih belum banyak, jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat. Tapi kadang-kadang ada yang ke konsultasi kajol ini online ini, ada banyaknya yang curhat di luar nalar kita gitu. Curhatnya kebanyakan sampai kita berlembar-lembar. Misalnya pelecehan seksual oleh ibu tiri yang kayak gitu.
Nah kayak gitu banyak itu Pak, pelecehan seksual sama bapaknya, atau misalnya ada banyak yang misalnya kalau saya pacaran sama ini baru sama enggak. Jadi kalau yang konsulnya itu macam-macam dimasuk ke konsultasi jiwa online ini, dan ini sudah tersebar ke dunia dari luar juga ke kita konsultasi, bahkan dari Papua juga ada, di luar negeri juga ada. Nah yang screening kesehatan jiwa kita memakai RS2 29, dan kesehatan jiwa remaja gangguannya pakai SJQ. Ya, boleh? Nah ini dia. Boleh pegang HP-nya masing-masing? Saya sudah dulu, nggak apa-apa kalau sekarang lagi. Waktu di Cimahi ya. Boleh ini Bu di screening, kalau lupa nomor HP 0 aja. Nah ini adalah salah satu kita deteksi dini gangguan emosi atau gangguan mental. Ini screeningnya pakai ini. Boleh di screening dulu sebelum ke siswanya. Ibu boleh punya aplikasi ini, nanti siswanya juga boleh. Kalau mau ada yang dibantu oleh kita, oleh dari rumah sakit jiwa, Ibu boleh menghubungi saya. Boleh diisi dulu, ini hanya 3 menit saja. Ya, Ibu, ya sudah ya. Nanti Ibu ada lagi sesinya. 3 orang. Udah? Saya mau lanjut ya. Nah ini tim reaksi cepat yang tadi diceritakan oleh dokter Pak Direktur. Kita punya mobil khusus, punya tenaga khusus untuk tim reaksi cepatnya. Ya, lanjut Kang. Nah ini adalah pelaksanaan kita pada screening dan konseling di ITB kalau ini. Ini nama programnya adalah dukungan psikologis awal. Ya. Nah ini nomor-nomor yang bisa ibu-ibu hubungi. Ini nomor krisis center jiwa, krisis center nafsa, tim reaksi cepat, pelayanan informasi, konsultasi jiwa online, dan kantor. Ya, ya kan? Nah, kalau ini wajib, ini informasi yang wajib ini. Follow akun Ruang Sejiwa, namanya Ruang Sejiwa. YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya. Juga aktif juga berinteraksi dengan konten-konten yang kita buat. Ini khusus konten Ruang Sejiwa ini khusus untuk edukasi kesehatan jiwa. Jadi konten-kontennya ada di sini. Jadi kalau ibu-ibu dan hari ini adalah hari Kamis. Setiap Kamis itu kita ada live podcast edukasi. Hari ini dilaksanakan 12:30. Jadi nanti kalau misalnya ini bantu di follow ya ibu-ibu. Tapi kalau udah keluar dari rumah sakit jangan di unfollow. Bantu juga share ke siswa-siswanya supaya siswa-siswanya juga bantu nge-follow akun-akun ini supaya mereka juga bisa belajar untuk mengenali diri sendiri kayak gitu. Bisa ya di-follow ya. Ya, nanti di-like, komen, dan share ke yang lain. Bantu ke siswa-siswanya ya Bu, kelas 1, 2, 3 boleh, ke orang tua murid. Saya juga punya perkumpulan guru BK di Kabupaten Bandung Barat. Jadi mereka suka konsultasi ke kita.
kalau menghadapi nanti kalau permasalahannya memang udah gangguan jiwa, kita operkan ke psikiater kayak gitu ya. Lanjutnya, Kang. Ya udah, ternyata dari saya, alhamdulillah ibu-ibu nggak bisa, saya nggak bisa pantun. Ya, silakan. Terima kasih ibu-ibu. Barangkali ada yang mau, silakan Bu moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Halimah SKM Menkes yang telah menyampaikan materinya. Untuk para hadirin sekalian, kami membuka sesi diskusi. Dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Enggak? Dengan Bapak. Panana. Itu Panana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Iskandar dari SMK Negeri 2 Bandung. Mungkin sekedar bertanya. Jadi setiap tahun di sekolah kami itu ada asesmen psikologi biasanya. Program ini kami lakukan karena banyak keluhan dari teman-teman guru. Pada saat mereka mengolah kelas, mereka kesulitan menertibkan kelas. Dari hasil asesmen yang tahun 2026 kemarin baru kami lakukan, pertama mengagetkan kami, Bu, karena ternyata dari hasil asesmen yang dilakukan itu siswa kami high potensialnya hanya 2,6%. Kemudian suspek ABK itu 16,3%. Jumlahnya kelas 10 itu ada kurang lebih 742. Kemudian yang rata-rata mereka itu hanya 34,3%. Kemudian yang normal bermasalah itu sampai 48,8%. Artinya bahwa kalau kita jumlahkan, anak-anak kami yang jumlahnya 742 tadi, mereka memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosial di lingkungan sekolahnya. Nah, sehingga data-data itu biasanya kami konsultasikan kepada rekan-rekan guru untuk bagaimana mereka menerapkan strategi belajar yang tepat untuk anak-anak kami. Tetapi kami juga memiliki keterbatasan karena rekan-rekan guru kami tidak memiliki pengetahuan untuk bagaimana mereka melakukan pendekatan pada saat mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini barangkali kami bertanya gitu kepada RSJ, ada tidak program, kalau untuk anak-anak tadi kan sudah ada, Bu, ya, ada program tentang bagaimana mengidentifikasi mereka terhadap kondisi jiwanya dan seterusnya. Nah, ada nggak program dari rumah sakit jiwa yang bisa memberikan pengetahuan atau kemampuan kepada rekan-rekan guru, ya, untuk bagaimana sih mereka berinteraksi, karena terus terang saja walaupun rekan-rekan guru kami juga pernah belajar psikologi pendidikan, tapi tidak sedalam mungkin ya yang data-data yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau ada misalnya ya, alhamdulillah kalau bisa nanti mungkin kontak langsung dengan pihak RSJ, apa yang bisa kita lakukan dengan SMP. Itu saja mungkin barangkali, dan juga informasi saya sampaikan bahwa kurang lebih 70% siswa kami itu laki-laki dan 30%-nya perempuan. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita biasa, Pak, diundang untuk mengadakan pelatihan guru dan murid. Jadi nanti terpisah, kalau muridnya memang pengen di screening, itu dilakukan screening. Tapi kalau untuk guru-gurunya, mungkin materinya berbeda. Akan ada pelatihan seperti komunikasi efektif, ada handling komplain yang seperti gitu, Pak. Terus bagaimana kita kan sering dapat komplainan ya, Bu, dari kalau kita sama lah rumah sakit sama pendidikan itu sama, komplainnya besar banget gitu. Jadi ada pelatihan yang namanya komunikasi efektif itu, Pak. Jadi biasanya dilaksanakannya oleh tim saya kayak gitu. Tapi untuk materi kejiwaannya paling nanti kita dengan psikiater dan psikolog kayak gitu, Pak, untuk teori-teori kejiwaannya. Tapi kalau untuk teknik komunikasi efektifnya
di dalam pelatihan komunikasi efektif itu banyak Pak materi yang akan didapat oleh teman-teman secara praktek dan secara teorinya. Itu ada Pak. Boleh Pak berkirim surat atau menghubungi kita dulu, kemudian nanti kita bantu suratnya untuk masuk ke direktur. Seperti itu Pak, karena memang zaman sekarang komunikasinya lebih banyaknya dengan gadget. Ya, bukan dengan sesama. Akhirnya pas ketemu sesama yang datang gosip gitu. Atau emosi, ya kesinggung. Biasanya di tempat kerja itu seperti itu. Ada Pak, mangga boleh mau webinar, mau Zoom, tapi kalau komunikasi efektif mah nggak bisa Zoom Pak, harus langsung. Kayak gitu. Juga aja, Bapak cukup? Cukup. Ada lagi? Bapak siapa? Pak Hasan, SMK 2. Pak yang di belakang dulu. Bapak boleh yang di belakang, Panendang di belakang itu. Tadi yang ngacung di belakang siapa? Gak ada? Gak jadi? Ada? Oh gak jadi, kalau gak jadi Bapak aja. Ini Pak. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subaryo, Kepala SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Apa yang dipaparkan oleh Ibu sangat menarik sekali dan mungkin banyak hal yang sangat dibutuhkan di sekolah ini. Karena perkembangan saat ini pelayanan di sekolah itu dinamis Pak Bu ya, dengan kondisi perkembangan anak juga dinamis, sehingga salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas guru-guru kami. Selain yang disampaikan tadi juga bagaimana melayani konsultasi gitu ya. Nah untuk itu barangkali bagaimana caranya agar sekolah kami mendapat layanan atau dari rumah sakit ini khusus untuk hari tertentu ada jam konsultasi begitu bagi siswa kami, terutama siswa-siswa yang ditenggarai memiliki gangguan. Itu barangkali. Terima kasih. Kalau bagaimana caranya agar sekolah kami mendapat layanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pelayanan di sekolah kita belum ada Pak, layanan langsung setiap terjawab jadwal misalnya, itu belum. Tetapi untuk pelayanan kita memberikan seperti screening dan konseling dadakan, kemudian nanti hasil konselingnya kita evaluasi bareng-bareng, karena kan tidak bisa di-open kan, karena hasilnya itu rahasia. Jadi kalau misalnya ada hasil, ada beberapa siswa memang yang mengalami gangguan atau yang menyimpang dari yang benar-benar harus mendapatkan bantuan, mungkin nanti saya arahkan si anaknya ini untuk datang ke sini. Nah, akan dibantu di sini, bisa pakai BPJS, itu gratis semuanya. Tapi kan kalau Bapak kita ngundang ke sana, itu nanti kita tenaga psikolognya aja cuma 4 Pak, cuma 5 orang. Tenaga psikiaternya 15 Dok ya, baru 15 orang. Jadi kalau untuk terjadwal kita ke sekolah-sekolah untuk melakukan paling dengan event-event tadi, screening, konseling, dan deteksi dini, paling seperti itu Pak. Kayak gitu, boleh mengundang kita kayak gitu. Nah hasil dari screeningnya itu jangan diabaikan, tapi kita rapatkan lagi bareng-bareng, siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang tidak membutuhkan bantuan, kayak gitu. Yang seperti tadi Pak Kus ya itu ya, yang dari SMK 2 itu sudah ada presentasi bahwa anak yang membutuhkan bantuan itu sekian orang, kayak gitu. Itu Pak. Jadi kita mengadakannya lewat bantuan screening dan konseling saja kepada event-event di sekolah, kayak gitu ya Pak ya. Iya, mangga teh. Ada lagi ya Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari SMA Pasundan 1 Cimahi. Saya kira permasalahan kekinian tentang anak-anak kita, kalau kita mau jujur, pasti akan sama. Apalagi kalau diukur secara profesional. Dan saya yakin sementara ini sekolah itu pasti mengefektifkan BPBK. Fungsi BPBK menjadi terdepan, yang mungkin lebih memahami tentang anak-anak kita. Seperti yang Ibu tadi paparkan, itu memang anak-anak kita seperti itu. Yang mau saya tekankan tadi yang Ibu sampaikan, mungkin kita perlu kerjasama dalam arti kita lebih profesional mengelola anak. Jadi anak kebutuhannya apa, bagaimanapun juga sekolah harus membuka wawasan seperti itu, tidak ala kadarnya. Dan mudah-mudahan ke depan terbuka lebar untuk kita lebih mengelola lebih profesional. Yang tadi, kalau sekolah kan dengan keterbatasan, kita hanya mengefektifkan BPBK, meskipun yang tadi Bapak Ibu guru kami belajar tentang psikologi, tapi hanya umum-umum saja. Itu mudah-mudahan ke depan bisa lebih terbuka untuk yang tadi membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah. Saya membuka lebar juga, jadi memang saya juga ingin kita mengelola anak seperti anak sendiri. Kalaupun anak kita punya masalah, kita tuntaskan secara profesional. Itu saja. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini masukan ya, tapi informasi dari saya bahwa Pak Asep Yudi KCD 7 wilayah 7 itu sudah MOU dengan Rumah Sakit Jiwa. Ya, sudah ditandatangan tentang kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi Bapak boleh langsung bersurat ke kita kayak gitu ya. Kalau ada yang kurang, maksudnya ada yang ingin lebih banyak dilakukan atau kita dikerjasamakan, boleh diinfokan aja. Nanti boleh ada yang mau nomor saya bisa menghubungi saya kayak gitu, karena kita masih ada satu narasumber. Saya persilakan. Dan kita juga mau keliling rumah sakit jiwa kan ya, biar tahu fasilitas rumah sakit jiwa. Jadi saya tidak bisa berlama-lama. Nanti saya personal saja ke Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.